Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Eka Aprilian dari kelas 02 dari kelas 03 Fari 002. Ingin menjelaskan tentang biokimia asam aminoglukogenik dan ketogenik. Asam aminoglukogenik dan ketogenik. Asam amino adalah molekul fundamental yang membentuk struktur kimia protein dan polipeptida. Meskipun ada klasifikasi yang berada untuk asam amino, kita dapat mengklasifikasikannya sebagai asam amino glukogenik dan ketogenik, tergantung pada zat antara yang terbentuk selama katabolisme mereka. Seperti disebutkan di atas, produk akhir dari katabolisme asam amino memberikan dua jenis produk antara lain, baik piruvat atau prekursor glukosa lainnya, atau asetil CoA dan asetil CoA. Manfaat asam amino esensial bagi tubuh. Ada 9 asam amino esensial yang memiliki manfaat beragam untuk tubuh, yaitu fenilalanin. Fenilalanin memainkan peran integral dalam struktur dan fungsi protein dan enzim dan produksi asam amino lainnya. Valin adalah salah satu dari 3 asam amino rantai cabang, artinya memiliki rantai bercabang ke satu sisi struktur molekulnya. Valin membantu merangsang pertumbuhan dan regenerasi otot dan terlibat dalam produksi energi. Teronin adalah bagian utama dari protein struktural seperti kolagen dan elastin yang merupakan komponen penting dari kulit dan jari ikat. Ini juga berperan dalam metabolisme lemak dan fungsi kekebalan tubuh. Tritofan, meskipun sering dikaitkan dengan penyebab kantuk, tetapi tritofan memiliki banyak fungsi lainnya. Asam amino ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan nitrogen yang tepat dan mengatur nafsu makan, tidur, dan suasana hati. Metionin memainkan peran penting dalam metabolisme dan detoksifikasi. Ini juga diperlukan untuk pertumbuhan jaringan dan penyerapan zinc dan selenium, mineral yang penting bagi kesehatan. Leucin seperti valin. Leucin adalah asam amino rantai cabang yang sangat penting untuk sintesis protein dan perbaikan otot. Ini juga membantu mengatur kadar gula darah, merangsang penyembuhan luka, dan menghasilkan hormon pertumbuhan. Isoleucin. Asam amino ini terlihat dalam metabolisme otot dan sangat terkonsentrasi di jaringan otot. Ini juga penting untuk fungsi kekebalan tubuh, produksi hemoglobin, dan pengaturan energi. Lisin memainkan peran utama dalam sintesis protein, produksi hormon dan enzim, dan penyerapan kalsium. Ini juga penting untuk produksi energi, fungsi kekebalan tubuh, serta produksi kolagen dan elastin. Histidin digunakan menghasilkan histamin, neurotransmitter yang penting untuk respon imun, pencernaan, fungsi seksual, dan siklus tidur bangun. Sangat penting untuk mempertahankan seluruh mielin, penghalang pelindung yang mengelilingi sel-sel saraf. Asam aminoglukogenik. Asam aminoglukogenik adalah sekelas asam amino yang menghasilkan
piruvat atau prekursor glukosa lainnya. Selama katabolisme asam amino memiliki molekul-molekul ini diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Juga produk antara asam amino ini dapat meliputi piruvat, alfa-ketoglutarate, suksinil CoA, fumarat, atau oksaloasetat. Beberapa contoh umum untuk asam amino ini adalah sebagai berikut: alanin, arginin, asparagin, asparatik, sistein, glutamat, glutamin, glisin, histidin, metionin, prolin, siren, valin. Asam amino ketogenik. Asam amino ketogenik adalah sekelas asam amino yang menghasilkan asetil CoA dan asetoasetil CoA. Selama katabolisme asam amino ini adalah produk antara katabolisme mereka. Selain itu, produk ini selanjutnya dapat dikonversi menjadi badan keton. Namun, tidak seperti asam amino glukogenik. Asam amino ini tidak dapat menghasilkan glukosa karena tubuh keton yang mereka hasilkan terdegradasi menjadi karbon dioksida dalam siklus asam sitrat pada akhirnya. Asam amino ketogenik yang paling umum dalam tubuh kita adalah lisin dan leusin yang merupakan asam amino esensial bagi kita. Selain itu, ada beberapa asam amino yang dapat bertindak sebagai bentuk glukogenik atau ketogen. 5 asam amino utama yang dapat bertindak dalam kedua peran ini adalah sebagai berikut: fenilalanin, isoleucin, threonine, triptofan, tirosin. Perbedaan antara asam amino glukogenik dan ketogenik. Asam amino glukogenik adalah kelas asam amino yang menghasilkan piruvat atau prekursor glukosa lainnya selama katabolisme asam amino, sedangkan asam amino ketogenik adalah kelas asam amino yang menghasilkan CoA dan asetoasetil CoA selama katabolisme asam amino. Kedua kelas asam amino ini berbeda satu sama lain. Selain dengan produk antara yang mereka bentuk selama katabolisme mereka, oleh karena itu perbedaan utama antara asam amino glukogenik dan ketogenik adalah asam amino glukogenik menghasilkan piruvat atau prekursor glukosa lainnya selama katabolisme mereka. Sementara asam amino ketogenik menghasilkan asetil CoA dan asetoasetil CoA selama katabolisme mereka. Ringkasan asam amino glukogenik ketogenik. Asam amino adalah blok bangunan protein. Selain itu, ada dua jenis asam amino tergantung pada produk antara yang mereka hasilkan selama katabolisme mereka. Mereka adalah asam amino glukogenik dan ketogenik. Perbedaan utama antara asam amino glukogenik dan ketogenik adalah asam amino glukogenik menghasilkan piruvat atau prekursor glukosa lainnya selama katabolisme mereka, sementara asam amino ketogenik menghasilkan asetil CoA dan asetoasetil CoA selama katabolisme mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.